tadi ya, share screen. Tidak ada yang model kuantitatif tatif ya. Sebenarnya ini bisa. Ini namanya evaluasi sistem. Eh, Misal teori TAM. Ini bisa. Teori TAM. Ini cari sendiri ya, nanti di internet ya, cari TAM. Nah itu. Metodenya ada yang seperti ini. Udah dari sekolah-sekolah. Terus berikutnya lagi untuk pembahasan masih pada belum mengena. Pembahasan masih belum mengena. Belum mengena dari rumusan masalah. Ya, apa itu? Istilahnya gini, rumusan masalahnya ada tiga, maka pembahasannya bahasannya ada tiga, termasuk simpulan. Itu malah merembet-merembet macam-macam. Ada itu, ya pembahasan. Belum lagi yang ini teknis saja sih, ini teknis ya. Pustaka, pustaka itu tidak urut, harusnya ya, ya saya paham. Harusnya A sampai Z. Bahkan saya menemukan ya seperti blog yang tidak resmi lah istilahnya, website bukan pendidikan, bukan berbasis pendidikan. Dan ini kurang pas ini. Sudah kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Dari ini semua, sebenarnya saya ingin mengembangkan lanjutan dari itu kan saya ingin, ya kalau saya ya, sebagaimana kesepakatan kemarin itu, kalau bisa, ya catatannya lanjutan, kalau bisa, jadi artikel ilmiah. Tambah lagi nih, mohon maaf, yang di sini abstraknya panjang sekali nih. Abstrak hampir satu halaman. Hampir satu halaman. Ya, yang standarnya ya standar itu 250 kata. Nah, itu aja. Nih. Nah, itu Bapak Ibu bisa seperti ini nanti lancar ya. Maksud saya seperti itu. Terus nah kalau bisa ini jadi artikel ilmiah. Eh, Kalau bisa jadi artikel ilmiah. Ya, barangkali tugas ini bisa ya. Ya siapa tahu ya siapa yang barangkali bisa menjadi ya syarat untuk ujian apa? Tesis. Tesis. Sudah lumayan kalau kayak gini. Nantinya nabung ya. Dan saya pun tidak ada ujian-ujian, yang penting Bapak Ibu mulai dari sekarang menyusun seperti itu. Artinya ada pengembangan. Ada pengembangan, jadi pengembangan dari makalah yang Bapak Ibu buat. Itu buat, dah itu aja. Berarti artinya apa? Artinya kalau bisa, kalau ya, kalau bisa berbasis riset atau penelitian. Ya sederhana saja lah. Sederhana, tidak semua apa namanya rumusan masalah dijawab. Artinya apa? Artinya ya bisa jadi minimal dua rumusan masalah atau cukup satu. Atau cukup satu, tapi itu dalam bentuk biasanya dalam bentuk R&D. Nah, kalau itu satu. Nah itu Bapak ya. Terus jangan lupa ya nama Bapak Ibu yang pertama.
yang pertama. Dah kalau nama saya mau dicantumkan silakan. Tidak, enggak apa-apa. Aman, nah, saya gitu. Atau Bapak Ibu cek ya, cek di syarat kelulusan itu urutan yang menjadi penulis siapa saja. Misal ya, mahasiswa, terus promotor apa ya? Pembimbing ya, pembimbing satu, pembimbing dua. Ini misal atau yang lainnya. Nah, artinya Bapak Ibu aman. Karena membuat seperti itu juga tidak gampang seperti itu. Dan itu aja saya melanjutkan mereview nanti yang sudah saya baca saya kirim ke Bu Mahmudah biar nanti lebih mudah seperti itu. Nah, malam ini saya ingin menunjukkan contoh-contoh penelitian lah kalau misalkan itu R&D yang milik saya, saudara saya. Tapi paling gampang ya milik saya aja lah gitu aja ya. Misal-misal ya. Nih, hmm, apa ya nih, coba aja. Nih yang tahlilan silakan tahlilan ya. Santai aja Yang Ibu Bapak. Ya. yang simpel Pak Agung kalau bisa Pak, karena kita yang R&D memang belum pernah sama sekali. Ini Oh kan siap. Mm-mm. Yang saya pernah buat ya, tidak saya yang lain-lain. Ya, mari coba yang ini. Tahun 2015. Ya, yang simpel Pak Abdul Jalal ya. Siap-siap. Pak. Mm-mm. Pak Abdul Jalal juga bagus itu ya karyanya. Tuh. Yang sederhana-sederhana saja ya. Ini UNS ya, tayang ya. Alhamdulillah. Sudah ngup ini. Aduh, aduh, aduh. Oke. Wah, ini malah sendirian ini. Saya masih PNS, baru-barunya PNS. Nah, nih. Arsip peran bagaimana ini kalimatnya nih. Bagaimana pembelajaran arsip selama ini? Bagaimana analisis kebutuhannya? Bagaimana desainnya? Dan yang terakhir hasil belajar. Arti digarap. Artinya medianya sudah jadi. Ini saya R&D. Ya, ini tidak usahlah dibaca-baca serius ya. Teorinya sudah saya terangkan. Nah ini contoh aja gini, artikel kayak gini. Ini Bapak Ibu sebagai contoh. Jadi ini namanya. Ya tadi kan pembimbingnya siapa? Setahu saya nanti Bapak Ibu juga punya hak untuk mengajukan nama pembimbing. Nih. Terus ini abstrak. Ini jangan terlalu banyak. Kayak gini aja, cukup. Ini pun terlalu banyak ini saya. Harusnya 250 ya kata. Kan biasanya di Word ada kata kunci pendahuluan. Nah, Bapak Ibu itu kan kemarin lebih banyak kalau menurut saya konseptual. Nah, kalau ini kan tadi makanya berbasis penelitian. Kalau penelitian itu dari mana? Dari miliknya Bapak Ibu saja, sekolahannya Bapak Ibu. Tidak usah banyak-banyak, karena Bapak Ibu kan masih kuliah. Nah, teori. Yang metodenya R&D, Sugiono. Wah, ini sebenarnya tidak sampai panjang. Ya, pustaka, penyusunan rancangan, naturalistik, kemudian karya validasi model, ini yang ahlinya. Kemudian uji model. Ini sebenarnya sederhana. Hanya gambar itu mutar-mutar. Terus ini kan levelnya tidak sampai selesai. Saya hanya berhenti di sini toh. Dah itu toh. Dari satu, dua, tiga itu toh. R&D. Ya. Jadi ini udah sampai yang sampai sini. Kalau sampai sini kelasnya Bapak Ibu disertasi. Kalau yang kemarin saya terangkan ke Nanik gitu ya, contoh itu malah 4D kalau tidak saya, 4D toh. Mudah malah ya. Alur ya.
Sudah diterangkan, sampai ke hasil. Oh. Nah, ini standarnya artikel kurang lebih 10 sampai 15 halaman. Nah, nanti Bapak Ibu kayak gitu. Ya, ini simpulan. Ya, ini kan 4 tadi ya. Nah, 4 ini menjawab. Saran. Pustaka, jangan lupa kayak gitu. Pustaka rapi. Tambah lagi di sini. eh Kontribusi penulis ya istilahnya. Ya, misalkan Agung yang membuat apa, dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, R&D. Ini bentuk struktur yang Bapak Ibu pahami ya di setahun yang dari sebuah artikel. Jadi ya kurang lebih nanti Bapak Ibu membuat ya 10 halaman lah ya minimal sekali. Mulai dari pendahuluan, metode sampai kepada hasil. Nah, hasilnya kalau memang belum bagaimana? Makanya tadi batasi aja satu pertanyaan saja enggak apa-apa yang ada di yang sesuai relevan di Bapak Ibu. Siapa tahu ini nabung artikel. Nanti saya barangkali nanti pas dapat pembimbing, tinggal tempel nama pembimbing. Atau kalau ini hanya coba-coba saya pengen latihan, enggak apa-apa. Karena Sinta satu dan 2 itu susah. Saya pun mengajukan Sinta satu dan 2 untuk kenaikan jabatan saya menjadi lektor kepala. Ya, terus kalau yang 3, 4, 5, 6 menurut saya lebih mudah ya. Menurut saya tapi ya dibandingkan Sinta yang 1 dan 2 atau apalagi Scopus ya. Di tahun 2004 saya publikasinya ada enggak ya? 2004 setahu saya banyak. Contoh kayak gini. Sarana, prasarana ya. Nah, ini ya lagi-lagi tentang arsip ya Ibu Bapak, saya itu lebih banyak lagi. Kepemimpinan pendidikan ya. Atau 2004 alhamdulillah ini saya banyak ini artikelnya. Nah, kayak gini nih. Kak Alfani Kuswantoro ya. Ini miliknya mahasiswa. Ya, ini analisis keandalan. Nah, ini sebenarnya sistem ini. Ada namanya sistem apa? Hmm, Sistem tapi untuk kelayanan. Ya, ini kalau Bapak Ibu mau model yang sistem analisis keandalan dan ketanggapan ya. Dalam rangka memberikan layanan di kantor desa. Ini abstraknya. Nah, kayak gini kan sudah cukup ini. Penelitian mengetahui keandalan dengan tanggapan perangkat desa dalam rangka pelayanan administrasi desa. Ya, sini deskriptif kualitatif ya. Jadi berwenang kan SOP dan sebagainya. Ini malah kualitatif saja. Jadi pertanyaannya ya bagaimana pelayanannya dari sisi ketanggapan dan dari sisi apa tadi pembahasannya. Contohnya kayak gini nih. Ketemuannya kan nanti di lampiran. Simbolannya berdasarkan ini ya nih dimensi andalan dan dimensi ini dimensinya proses pelayanan kantor berupa kecamatan tugas melayani dengan pelanggan standar yang jelas kualitatif dimensi ketanggapan jadi ada 2 kehandalan dan ketanggapan. Nah, ini kalau kualitatif jadi kalimatnya hanya itu aja. Nah, dari pelayanannya ya ini kalau itu sebuah kualitatif ya. Cuman yang saya contohkan tadi yang Bapak Ibu sempurna itu. Miliknya Pak Agung malah berbasis Android itu. Waduh, luar biasa itu malah. Jos. Itu kalau dibuat tugas akhir malah cocok itu kelas tesis ya. Mana itu untuk tugas ini minimal tertulis atau minimal konseptual. Konseptual itu ya tidak membahas sampai ke penelitian, tapi konsep-konsepnya saja yang sebagaimana hari ini. Hari ini itu book itu namanya konseptual. Yang Bapak Ibu kumpulkan hari ini atau kemarin itu sudah dikumpulkan di tangan saya, itu konseptual. Artinya apa? Iya masih konsep-konsep. Tidak apa-apa itu boleh. Cuman dirapikan lagi biar seperti tadi itu. Walaupun itu konseptual, tetap dibahas. Ya, dibahas itu ya tetap menggunakan teori-teori tentang konsep. Seperti itu. Ini Bu Istiqomawati ya sudah saya baca Bu. Ya, banyak latihan lagi Bu. Ya, karena nulis seperti itu memang butuh latihan. Ini mumpung masih semester 1 ya. Satu, ya memang ada syarat kelulusan Sinta 1, Sinta 2. Saya sih tidak mewajibkan minimal Bapak Ibu tugasnya seperti itu sekaligus untuk latihan. Didalami lagi itu ya. Ah, ah. Terus paragraf-paragraf juga masih amburadul ada yang
Ada satu Nggih, setengah, Prof. ada yang satu Iya. gitu. Ya, Nggih. ada. Nggih. Yang saya ingat saya seperti itu. Nggih, terima kasih, Prof. Yes, santai aja hari ini kita belajar bersama. Tidak saya share ya, kerjaan-kerjaan Bapak Ibu. Cukup saya hari ini tidak memberikan materi. Cukup penguatan saja. Bapak Ibu lebih banyak berpikir lagi. Ya, tidak saya coret-coret secara detail lah. S2 lah coret-coret. Lebih baik banyak diskusi saja. Setelah itu Bapak Ibu mulai konsen dengan judul kayak tadi yang baik seperti apa. Caranya lihat jurnal, Bu. Ya, ini contoh-contoh saja. Jurnal apalah ini contoh. Ini jurnal ya. Yang bagus ya kayak gini nih. Sinta. Sinta Kemendikbud. Ini orang mahasiswa itu lebih banyak banyak belajar kayak gini. Jurnal nih jurnal. Ini contoh. Manajemen apa nih? Manajemen pendidikan. Ini sistem atau aplikasi misalnya aja ya. Saya ngarang Pak ini. Ya, enggak nemu nih. Sistem pendidikan. Ya, atau inovasi pendidikan mungkin ya. Inovasi jurnal biologi. Ya, tapi ini kan untuk biologi, inovasi pendidikan. IPA, untuk IPA. Nah, ini jurnal pendidikan dan pembelajaran sekolah dasar ini. Rumah Muda nih, Sinta 3. Ini contoh nih, contoh. Bu Istiqomawati ngajar di mana, Bu? Di SDN atau bingung, Pak? SDN ya. Ah, ini SDN. Ini contoh. Ini Sinta 3 saja. Sinta 3 itu sudah susah nih, Bu. Menurut saya ya. Wis, kita latihan saja. Buka aja. Nah, sudah dapat kayak gini, di copy di Google. Nah, diklik yang ini UNP. Waduh, itu saya malah trouble. Tak buat contoh malah trouble. Coba barangkali ini ya. Ini saya. Kelihatannya harusnya ini tadi. Continue mungkin Pak Agung. Tidak jadi ya, karena ini kan pengajuan sampai Desember. Nah, ini Jurnal Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar JIPPSD. Nah, Negeri Padang. Nah, Bapak Ibu caranya, wah ini Sinta 3 sudah pakai bahasa Inggris ya, enggak apa-apa ya. Nanti ini sudah bagus sekali nih Sinta, saya rasa bacaannya di mana-mana. Oke ya, ini panduannya. Nah, ini saya contoh yang bahasa Indonesia template dulu. Nah, lebih baik Bapak Ibu kayak gini download, ini kayak gini aja wis. Cuman saya belum menentukan pakai jurnal yang apa itu, tapi lebih baik umum saja. Standar jurnal kan kayak umum ya, istilahnya. Ya kurang lebih sama lah kayak gini. Kayak saya download. Nah, Bapak Ibu mulai kayak gini. Template-nya kurang lebih ini. Coba. Sekaligus ini ujian Ibu Pak ya. Ujian saya enggak usah yang susah-susah lah kayak gini sekaligus untuk ujian. Ya. Dah judulnya pakai apa, tebalnya 14, penulis 1. Nah ini yang saya maksud. Penulis 1, penulis 2, penulis 3. Ya, terus artikelnya, abstraknya. Ini kan enggak usah panjang-panjang nih. Tulisannya kurang lagi italik. Keywordnya ya. Nah ini pembelajaran basis ya. Pernah disitasi mungkin ada pendahuluan. Ya, ini 8 halaman tok ya. Metode ya, catatan hasil dan penelitian, grafik kalau ada grafik, mau tampilannya seperti ini. Ya, tabelnya lurus tanpa ada yang kayak gini, turun, turun, turun. Ya, apa chart ya, misalkan itu apa histogram ya. Ya, kalau ini ya ini contoh pustaka yang baik seperti ini. Ada di sini pustakanya Dr. Profesor Budiman, jangan. Panggil saja teman. Agung Kuswantoro aja, Kuswantoro, koma A gitu. Maka disingkat kalau nama-nama saya di pena kayak gini, A titik Kuswantoro.
Nah, kayak gini. Ya, profil singkat dan seterusnya. Ya, kayak gini contoh. Nah, tugas Bapak Ibu seperti itu aja. Bisa konseptual dan sebagainya. Sekaligus ini ujian saya kayak gini aja lah. Saya sendiri tidak usah yang pusing-pusing ya. Dan seterusnya. Jadi dengan cara seperti ini saya lebih mudah. Apalagi dosen tunggal. Kalau dosen tunggal itu khawatir ngajar terus bosen gitu ya. Apalagi aktivitas yang padat dan sebagainya. Bapak Ibu juga padat. Yang penting satu tapi fokus. Tapi ada outputnya kalau bisa. Nah, gitu aja. Ada yang disampaikan? Nah, ini diskusi aja. Saya tidak ada materi malam ini. Ya, bangunannya sudah jadi, sudah direhab, tinggal sekarang Izin dinikmati. tanya, Prof. Siapa nih? Pak Heri. Pak Heri, silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Oke, assalamualaikum. Oke, tolong Pak Heri. Kaitannya dengan tugas tadi, Prof. Hmm. Artikel ini judulnya meneruskan kemarin atau mungkin boleh bebas ya? Boleh meneruskan, boleh baru, atau Ya, sudah ini Pak Heri. Oke, sampun, monggo. Kalau Matur- saya, kalau saya sih, kalau saya pribadi ya, melanjutkan yang kemarin saja, merapikan. Artinya tugas yang kemarin yang sudah berdarah-darah, Bapak Ibu ngelembur tidak tidur, tidak apa-apa ya, ngapain sampai tidak bisa ngapa-ngapain, repot, ya dirapikan lagi sesuai dengan kaidah tadi penulisan dan seterusnya. Termasuk lokasi, tempat, metode dan sebagainya dirapikan lagi. Bahasa saya kalau yang tadi itu secara ide sudah bagus, secara tema ide bagus. Cuman cara penyampaian dan sebagainya mungkin bahasa sederhananya gelepotan gitu loh. Ini kok bicara A, isinya malah bicara B. Sumbernya ya kayak gitu lah Pak ya. Belum lagi gaya-gayanya, penyampaiannya dan sebagainya. Cara tema oke, cuman cara penyampaiannya dan sebagainya masih perlu penataan kayak tadi. Jadi perlu penataan. Nah, apakah mau baru lagi dan sebagainya? Kalau baru lagi saya persilakan. Tapi secara keseluruhan sudah oke gitu loh kalau saya sih. Secara tema oke semua. Ya tinggal kayak tadi sih, ya dirapikan saya itu aja. Itu ya Pak Heri ya. Kalau mau baru Matur lagi suwun. silakan. Sami-sami ya. Ya, jadi enak tuh. Kalaupun tetap kayak hari ini enggak apa-apa itu namanya konseptual. Tapi konseptualnya dirapikan lagi. Ya, dirapikan lagi. Itu wis menjual banget itu ya. Iya, sami-sami. Ya, Pak Iri. Ada lagi silakan. Ada double kalau ya. Tanya Pak Agung. Pak Abdul Jalal silakan. Oke, matur nuwun atas waktunya. Untuk Sami-sami. review yang kemarin kita kumpulkan dalam bentuk makalah nanti disampaikan atau tidak itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi kan Pak Agung juga menyampaikan bahwa boleh meneruskan atau merapikan makalah yang kita buat dalam bentuk jurnal kan begitu atau artikel dalam bentuk artikel. Nah, Ya, nanti itu didukung dengan teori-teori begitu atau bagaimana Pak Agung? oke. Ya, sudah Pak Jalal. Ya Ya, sudah. yang pertama disampaikan atau tidak, saya bagi aja Pak. Saya kirim balik ke Bu Mahmuda mungkin ya, atau perwakilan dari kelas. Cuman saya tidak sampai coret-coret sedetail mungkin ya S1 itu. Enggak. Saya tadi secara keseluruhan ya gambarannya yang ada di sini, nih, yang di slide PowerPoint saya yang barusan saya tulis itu. Ya, secara keseluruhan kurang lebih seperti ini. Ya, ya ada ini ya. Ya, secara keseluruhan kurang lebih seperti itu. Yang ya itu. Ya kayak gini ya. Kalau tema saya tidak ada masalah, pengembangannya aja dari yang Ibu buat ya. Terus yang kedua artinya berbasis riset atau penelitian sebenarnya atau minimal ini kalau bisa yang seperti ini. Atau minimal adalah apa tadi? Konseptual ya. Cuman tidak saya tulis ya. Jangan lupa nama yang pertama dan sebagainya. Oh, maaf yang ini ya. Jadi tema sesuai R&D kualitatif, tapi saya tidak menemukan yang kuantitatif sekali. Ya, kuantitatif sekali belum menemukan ya. Terus masih belum mengena dari rumusan masalah ya tadi ya keselarasan dan sebagainya. Makanya lebih baik Bapak Ibu mulai membaca jurnal-jurnal ini. Terus teknisnya ini benar-benar tidak urut ya, termasuk yang abstrak dan seterusnya. Ini kan hanya mengalusi saja, merapikan ya. Nanti saya kembalikan lagi Pak Abdul Jalal ya, saya post lagi ke Jepara. Terus yang kedua,
bagaimana penulisannya, teori dan sebagainya. Justru itu yang saya mau, Pak. Nanti dari itu semua akan muncul teori-teori atau temuan-temuan Bapak Ibu ya pemikirannya seperti apa di lokasi ya. Antara lokasi dengan teori minimal ada namanya riset gap lah istilahnya kayak gitu. Ada perlu ada terobosan, ada namanya gagasan. Nah, gagasan itu muncul biasanya di ide itu. Ide-ide yang tadi saya dikumpulkan itu misalkan saya ingat saya kayak Bu Mamuda, terus dari Bapak Ibu sudah semua tuh ada sistem yang terintegrasi juga ada. Terus ada juga yang kalau Pak Agung basis Android, kalau yang Pak Mahfuz ruangan bangunan itu ya masih konsep-konsep itu kan udah bagus ya seperti itu. Artinya kan sebenarnya sudah ada ide, tinggal merapikan atau idenya itu kurang mulus ya menyampaikannya itu seperti apa. Nah ini kalau kayak gini Pak Abdul Jalal kelihatannya perlu waktu khusus Pak Agung belajar tentang tulis karya ilmiah. Nah, itu ilmunya itu. Tapi kalau ini saya belajarnya lebih ke konsep tentang sistem informasi dulu. Nanti kalau butuh waktu aku malam ini cara penulisan teori ya nanti beda temanya. Atau mungkin tidak mata kuliah SIM tapi ngobrol santai, ngobras ya di TV-nya Pak Agung ya sambil minum kopi atau online kopinya kopi online atau kaos online ya seperti itu. Pak Agung. Ya, eh, monggo Pak, ada lagi. Ya, Pak Abdul Jalal bisa dipahami enggak Pak Abdul Jalal? Yang nomor dua saya tidak bisa detail. Itu soal pelajaran kayak gitu namanya pelajaran karya tulis ilmiah. Itu namanya mata kuliahnya. Iya, terima Teori kasih. masuk. Itu Terima aja. kasih Pak Agung. Nanti untuk Ya, teori berarti kita lengkapi untuk mendukung gagasan kita gitu ya Pak ya. iya betul itu. Saya dukung itu. Cuman kalau gitu kok misalkan ya Pak teorinya kayak Pak Mahrus lah. Ini Pak Mahrus ada nih Pak Mahrus. Sudah ada belum? Ah ini Pak Mahrus ya. Pak Kiainya Pak Mahrus. Malah ada Al-Qur'annya itu kalau tidak salah ya. Ada tulisan Arabnya itu. Sudah nih mendalil nih. Keren ini Pak Ustadz nih. Ngeri. Ngeri ya. Betul. Kalau tidak salah ya. Itu ada. Terus. Nah itu kan konsep-konsepnya kan harus masuk teori-teorinya. Belum itu ada yang marginnya terlalu ke atas, marginnya terlalu ke bawah ya banyak sekali itu. Ya, ya beberapa ada lah 9 orang ya cepet ya. Nah kayak gitu. Jadi eh, teorinya bagaimana dan seterusnya. Terus kalau bisa ketika membangun teori ya minimal ya bahasa saya kalau Bapak Ibu bingung ada yang namanya peta konsep, mind mapping, turunan, turunnya dari mana dulu dan sebagainya. Yang Bapak Ibu tulis itu kalau saya lihat tidak ada namanya grand teori, teori dasarnya itu tidak ada. Ini bicara apa ya? Nih. Langsung ke inti. Nah, yang saya contohkan bangunan, rumah dan sebagainya itu kan hanya pancingan saja ya. Teori-teorinya kan saya tidak muncul itu. Cuman saya belajarnya dari filsafat, misalnya gitu lah. Itu sebenarnya saya belajar dari beberapa buku SIM. Kemudian saya itu, aku main nerangke apa nih ke mahasiswa S2. Tapi yang ke pena, yang simple, biar itu enak. Sehingga saya tidak membuat data adalah, informasi adalah, wah, sudah. Tapi sudah saya olah, ya gitu lah. Ya, SIM adalah udah, ya, tapi sudah saya olah. Kemudian saya menggunakan bahasa-bahasa dalam tanda kutip meminjam. Contoh bangunan, ruang, dan seterusnya, renovasi, ya, mendetailkan ruang, dan sebagainya. Itu sebenarnya identifikasi, itu susah itu. Tapi kan saya menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Teori, Pak. Gitu. Oke ya, Abdul Jalal ya. Mm-mm. Baik Ya, Bro. Baik Pak Agung, terima kasih. iya sama-sama. Ya, oke. Ada lagi kan, Bapak Ibu? Ini individu ya. Saya lebih suka kayak gini daripada presentasi per kelompok 3 orang kayak gitu, diskusi dan sebagainya. Ntar lagi dosennya satu, nanti saya tinggal, saya rekaman, dah itu aja lah wis. Dosennya satu tak. Oke Pak, ada lagi Pak Iri, ada sambungan. Izin. Oke, silakan. Atau siapalah. Ya, Oh ya saya. Pak, Mesti Agung. Oke, Ya, ini Pak Agung ya. kaitannya dengan jurnal ini kan nanti ini ya salah satu syarat untuk ujian tesis kalau tidak salah itu kan. Hmm. Dan mungkin
di mata kuliahnya Pak Agung ini mau tidak mau kita harus buat yang namanya jurnal itu, Ya, kan? Nah, terus eh tadi disampaikan Pak Agung bahwasanya itu sebagian besar dari teman-teman ini kan masih pada taraf konseptual gitu ya Pak Agung. ya, masih konseptual. Terus saya lihat di jurnalnya Pak Agung yang model elektronik arsip Iya, pembelajaran berbasis virtual di SMK program keahlian administrasi perkantoran ini kan, dan hampir rata-rata dari jurnal yang apa namanya saya cari di Google Scholar itu berbasis riset ya. atau penelitian. Nah, kira-kira kalau kita itu hanya pada taraf konseptual terus kita unggah di situ, itu terus bisa ndak gitu Pak Agung? Oke, ini pertanyaannya susah nih. Konseptual kira-kira bisa atau tidak? Ya, sekali lagi tugas saya tidak sampai pengiriman ya ke jurnal. Ini hanya latihan saja. Ya, kita buka ya contoh jurnal yang sifatnya konseptual. Ya, biasanya lebih cenderung banyak di luar negeri, Bu, Pak. Yang sifatnya konseptual. Sebentar ya. Mm-mm. Saya itu dulu konseptual. Ada Pak Direktur Bapak Ibu siapa namanya? Ke, Kepemimpinan Bertumbuh. Ini Pak Fatur. Nah, pernah dapat ini enggak? Kepemimpinan bertumbuh. Ini contoh. Kepemimpinan bertumbuh. Sebenarnya ini saya meneliti ini. Apa Anda siapa lihat? Bapak Ibu kan orang manajemen, ya. Lemot internetnya. Nah, ini Pak Fatur buat konsep pemimpinan bertumbuh. Saya teliti. Ternyata sebenarnya Pak Fatur itu tidak ada teorinya, hanya filsafat saja. Karena pohon itu mengayomi dan sebagainya. Nah, sebentar saya biasanya kalau saya contohkan jurnal, benar ya Pak ya, yang konseptual, jurnal konsep. Kalau ini saya penelitian. Tapi kalau Pak Fatur memunculkan bertumbuh, itu namanya konseptual. Ya, jurnal jurnal saya contohkan aja ya, yang basis konseptual pendidikan. Nah, contoh aja Pak. Sebentar ya Pak. Biasanya di pendidikan lebih banyak ini. Nah, ini nih. Coba aja lah saya acak aja dulu. Kalau saya contohkan milik saya barangkali ruwet. Saya punya konsep namanya komitmen partisipatif terintegrasi. Ya. Nah, kita lihat ya. Meta-analisis generasi prosedur menggunakan implementasi kewenangan. Nah, ini kan otomatis kan terapan. Aktualisasi metode berbasis avokat, aktualisasi bukan, tidak ukur bukan, implementasi bukan, penerapan sudah kelihatan. Penglihatan nilai-nilai profil pemuda Pancasila ini coba kira-kira masuk apa enggak? Ya ini enggak, basisnya penelitian. Ada Pak, mengenai konseptual biasanya adalah kurikulum merdeka lah misalnya Pak. Peningkatan literasi, pengaruh, grafika, pelanggaran, apuk. Ya. Wah, ini jurnal banyak sekali isinya. Nilai pendidikan karakter, novel, analisis tokoh, validitas, validitas. Pengembangan, penelitian. Ya memang jarang ya. Sebentar Pak. Kawan. Chief.
Ya, coba saya buka yang ini. Mengapa saya lari di pendidikan? Biasanya pendidikan lebih banyak konsep-konsep. Literasi keagamaan, penggunaan manajemen moderasi beragama, serial, karakter siswa, pengaruh media, format, studi perbandingan, jelas perbandingan aplikasi. Coba pentingnya pendidikan karakter. Hari yang ini ada enggak? Metode yang kan studi pustaka. Ini contoh aja, Pak. Berisi teori yang berkaitan dengan alasan penelitian. Hasil penelitian. Ini konsep, Pak. Hanya pustaka saja. Pendidikan kan merupakan salah satu dalam mengenalkan aku tidak pendidikan dengan merupakan kayak gini, Pak. Hanya konsep-konsep saja. Bisa jadi bosnya berarti basisnya basis teori. Kalau di pendidikan masih banyak hal yang seperti itu. Ini contoh nih Pak Agung ya. Nah ini Iya. Pak Hmm. konsep. Nggak di tempat dan sebagainya. Boleh kayak gitu. Pak. Kayak Pak Agung itu, atau saya ambil sebentar ya tugasnya ya. Sebentar. Aku kemarin temanya apa, Pak? Temanya ini Pak, bikin sistem informasi berbasis Android Untuk ya untuk sistem informasi pendidikan. Sidikan namanya. Oke. Perancangan. Nah, ini misalkan. Perancangan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis Android, Sidikan. Nah ini kalau sudah menyebut Sidikan dan sebagainya gitu, ini otomatis kan pengembangan ini. Mau dibuat konseptual, konsepnya bisa jadi ya sistem informasi berbasis Android itu kan sudah otomatis konseptual tanpa harus menyebutkan Sidikan dan sebagainya. Tapi kalau sudah merancang, ya otomatis ya pengembangan kayak gitu. Nah, ini contoh aja sih. Ya, jadi dari judul kemarin Bapak Ibu yang diajukan atau makalah yang kemarin Bapak ajukan bisa diotak-atik lagi. Tidak harus jadi ini ya. Penerapan e-rapot pada sistem informasi akademik di SD Negeri 4 Strobong gitu ya, Bu Istiqomawati. Nah, ini misalkan kalau saya nggak usah ke TKP SD negeri walaupun SD sendiri, tapi saya menggarap e-rapot untuk sistem akademik SD, studi studi tinjauan atau studi kasusnya atau studi pustakanya seperti apa. Lebih dibahas konsep-konsepnya saja. E-rapotnya seperti apa. Nah, ini nanti turunnya sebelum bahas e-rapot itu kan yang dibahas kan sistem itu adalah apa. Karena gitu maksud saya. Nah, kalau di sini kan selama ini yang Bapak Ibu tulis membangun konsep teorinya belum turun itu. Ibarat langsung tiba-tiba di bumi ya. Nah, tidak dari langit turun ke bumi dan seterusnya. Ya. Sebelum membahas pengertian rapot pendidikan dan e-rapot, otomatis kan membahas sistem pendidikan. Turun lagi apa itu sistem. Turun lagi setelah itu ada namanya akademik. Turun lagi ada namanya rapor. Baru seperti itu pengembangannya. Nah, ini yang saya maksud ya. Istilahnya tiba-tiba ujuk-ujuk muncul. Nah, itu sing saya bingung seperti itu. Iya itu ya, Pak Agung ya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, dunia sains, konsep itu konseptual masih masih banyak. Ya. Contoh kayak saya membuat konsep arsip pembelajaran itu konsep saya. Saya membuat konsep apa namanya eh, komitmen partisipatif terintegrasi. Nah, itu yang saya kembangkan. Ya. Contoh aja seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita ya bermain ini bermain ya, ini bermain. Di chat GPT misalnya aja. Bapak Ibu mungkin sudah sering bermain seperti itu atau nggarap tugas pakai ini ya chat GPT mungkin malah sering kan chat GPT misalnya aja. Nah, ini kayak gini. Ya, sering aja ya. Ya, Pak ini misalnya aja.
isti ya isti koma istiqomah wati Jepara misalnya saya. Waduh ya bahasa Inggris nih. Yang Indonesia saja mana nih? Saya acak aja ya Bu Isti ya. Jangan ngejar di SD 4 Serebong itu. Nggih, Pak. SD Nggih. Sekolah Dasar Negeri 4 Serobong. Serobiong. Serobiong. Mohon maaf ya, saya belum pernah ke sana. Oh, ini sekolahnya. Ini kok pakai bahasa Inggris terus. Ya, santai aja. Biar Bapak Ibu Indonesia coba. Di mana? Nggak dikenal, Bu. Ya, nggak dikenal, Bu ya. Contoh aja. Ini sekarang. Ini saya juga bermain ya. Pak Nah, Dwi ini kan Agung terkenal betul. Pak Dwi Agung. Sekarang. Ini Pak Dwi Agung. Dwi Agung Soehartono. Sono SMK mana, Pak? Bang Sri. SMKN 1 Bang Sri. Tuh, Bang Sri Jepara. Nah, Wah, terkenal. Nggak ada namanya. nggak ada. Pak Fatur Rahman. Kristen. Nes ya. Walah, malah Rektor UNES. Tuh panjang sekali. Nah, oh, malah belum selesai tuh. Panjang nih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Ya. Nanti konsep tadi apa? Pendidikan karakter. Nah, ini contoh aja nih dukun ini ya. Dukunnya komputer. Walah, panjangnya segitu. Udah pernah belajar malah sudah bisa seperti itu. Oke, itu aja ya. Jadi dengan cara seperti ini kan nanti punya konsep ya. Bahkan kalau kayak gini jejak rekamnya ada. Ini saya dulu membangun namanya arsip pembelajaran saja susah, Bu. Yang saya gadang-gadang ya. Soalnya kalau saya sering isi pelatihan ya di situ tadi ya. Nah, ini saya misal saja ya. Ini contoh. Nanti dengan seringnya Bapak Ibu melakukan ChatGPT membuat makalah-makalah seperti itu, nanti akan terekam di mana-mana. Ini saya sih pembelajaran saja ya. Nah, masih belum dapat. Misalnya Anda tambahi itu aja. Malah belum dapat ya. Misalnya aja nih ya. Rencananya. Saya tambahi lagi ya. Misal saja. Ini kan hanya latihan saja. Ini dengan cara seperti ini akan membangun konsep-konsep ya, pembelajaran dan sebagainya. Jadi tidak menggabungkan sebuah nama satu orang itu enggak. Nah, ini contoh nih. Ya sih belajarkan dalam database saya hingga saat ini berarti belum banyak diuraikan secara luas. Nah, contoh aja seperti ini. Ternyata jika Anda mengajak Agus Susanto, pengembang pengolahan tersebut, nah ini malah nih. Jika Anda mengajak pada Agus Susanto sebagai pengalaman atau pengolahan sistem tersebut, saya ingin mengetahui lebih lanjut dan sebagainya. Ini penasaran harus mulai ketemu. Ya. Nah, contoh aja seperti itu. Berarti konsep-konsep ini nanti jejak digitalnya akan terekam. Saya juga tidak tahu nih.
Nah, ini contohnya. Seorang pengajar pengembang di bidang pendidikan, mesti dalam pengembangan harus belajar. Akhirnya nemu atau sistem serupa dan seterusnya. Ya, ya. Atau tambah lagi nih, misalkan ya. Oh, ini bermain saja. Ini dukun misalnya aja ya. Apa mau keluar apa enggak itu aja. Ya, malah enggak ada nih dukunnya. Sudah itu aja. Yang dibahas dukun adalah itu aja. Oke, itu aja. Nah, itu dengan cara seperti itu kan akan muncul konsep. Nanti Pak Agung konsep ahli di sistem pembelajaran yang basisnya Android. Ya, Bu Isti Rohmah. Dari siapa namanya? Bu Isti ya. Dari Isti Rohmawati Erapot. Nah, belajar seperti itu. Di SD. Apa mana saja seperti itu. Nanti konsep-konsepnya. Pak Mahfuz juga sama. Ya, misalnya Pak Mahfuz mendesain kamar di dalam sekolah. Ini kamarnya kamar mandi atau kamar apa? Gitu, misalnya. Nah, contoh aja. Gitu aja. Pak Manus sudah bagus ini. Ustadz Agung, izin tanya lagi boleh? Agungnya ada tuh nih Pak. Yang kalau Ustadz juga Agung Ustadz tuh yang pakai. Ya itu Ustadz. Pakai Iya. peci ya. Saya udah pakai peci ya. Tak lepas aja lah bajunya. Gih, Izin silakan. tanya, terus ini Gih. kalau saya cermati kayak itu goalnya, ini tugas Pak Agung itu kan apa itu melatih kita ya untuk apa itu membuat artikel yang baik gitu ya. Ya, Kalau tidak salah tangkap gitu. ya, Nah, kaitannya dengan tugas itu tugas kan diarahkan ke artikel. Nah, ini ya. kalau misalkan ganti judul misal katakanlah gitu ya. Apakah judulnya itu harus sesuai tema dengan SIM atau judulnya bebas tentang pendidikan, mungkin tentang PTK atau mungkin tentang apa, itu diizinkan atau harus mengarah ke matkul Ustadz Agung? Terima kasih. Gih, Pak Iri ya. Saya dipanggil Ustadz ya. Saya dipanggil Profesor, dipanggil Ustadz. Lengkap sekali ya. Kelihatannya saya ahli surga ini ya di sini. Gih, Amin ya jamin Rabbal aja lah Alamin. ya. Ya, terima kasih ya. Ini mudah-mudahan doa baik semua. Ya, Pak Heri, sebenarnya saya tidak mengarahkan artikel. Oh, ya, saya dari membaca Meet Bapak Ibu, itu Bapak Ibu itu berterbangan kelihatannya. Belum mendarat ke bumi itu loh maksud saya. Ini kayak nggarap tugasnya kok ngene kabeh, berterbangan di mana-mana. Kata Dia lainnya parah gitu ya, Pak. mungkin kayak gitu ya. Ya, marah bahasa saya selemat-selemot itu loh, glopotan itu kan ya. Daripada di atas, lebih baik diturunkan ke bumi. Nah, turunkan ke bumi itu makanya ditulis lagi seperti itu. Diurutkan. Mungkin kalau belum berani mengurutkan seperti itu, dibuat peta konsep atas, turun, 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 turun. Maksudnya seperti itu. Apakah harus sesuai dengan bidang mata kuliah kita? Kalau saya sesuai bidang aja, Pak, karena mata kuliahnya SIM. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tertarik di bidang yang lain, ya kayak tadi, beda skenario pembahasan. Sebenarnya penekanan saya itu pada ya tadi konsep Bapak Ibu belum matang. Biar matang ya ditulis itu aja sih. Kalau saya guru saya ngajari gitu. Kalau hanya ada di angan-angan, kalaupun hanya dibaca, ya ndak kelihatan. Tapi ketika itu ditulis kayak tadi kan, oh iya masih bingung, nah gitu. Nah kayak gitu lebih lebih kelihatan ya. Kalau tulis itu kan hasil dari membaca, hasil dari pemahaman. Itu tulis. Nah, tulis yang sangat mendekati dan sekalian ya kalau saya artikel ilmiah. Tapi jangan ya, ada lagi yang paling mudah namanya artikel populer, bebas kayak koran. Nah, tapi ya gimana pilihan mau koran apa yang ini saja. Kalau yang koran kalimatnya kan otomatis berbeda ya, bahasa-bahasanya dan sebagainya. Cukup satu paragraf, dua paragraf atau tiga paragraf sudah jadi misalnya aja seperti itu ya. Misal ya, ini saya contohkan aja. Oke, contoh lagi. Ya, kalau koran kan berbeda lagi. Saya cari di komputer saya. Nah, tulisanku mungkin ya. Coba kita baca dulu aja. Barangkali saya juga lupa. Nah, ini seorang kalau koran.
menjadi guru sejati. Masa pandemi COVID, saya pernah tulis COVID di Kompas. Agung Kuswantoro. Nah, kayak gini aja udah bagus. Tapi kalimatnya kan masa pandemi, subjeknya mana, dan sebagainya. Pembelajaran daring tidak bermanfaat. Hal yang sangat dasar. Tapi kalimat ini bagus ya, karena dimuat ya. Sekelas Kompas ya, istilahnya walaupun sejatinya, masa sejatinya. Nah, kalau publik ya. Beda dengan tulisan tadi kayak tadi ya. Sejatinya salah aja seperti itu ya. Atau mungkin contoh-contoh yang lain ya. Atau ini kan jelas apa namanya? eh yang lain ya. Atau ini di Tribun ya. Saya baca buku masjid menyatukan dan memberdayakan ya. Ternyata banyak masjid yang tukaran, tapi menurut konsep guru saya itu menyatukan dan memberdayakan. Seharusnya rumah dekat masjid mesti kaya raya harusnya. Dan tidak ada tukaran dalam masjid misalnya aja. Nah ini bahasanya kan beda. Masjid saja. Rumah Allah petik. Namun kesuciannya masjid menjadi hilang saat fungsi masjid berubah. Ada masjid yang sengaja dibakar pada zaman Nabi. Wah itu kalimatnya sudah provokatif ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah keuntungan dari hasil jual beli penjualan kalimatnya bukan kalimat apa namanya? Bukan kalimat SPOK, bebas itu, lepas. Ya, itu ya Pak. Kalau tema karena sekaligus untuk ujian saya ya ini, ya kan ini ditanya Pak Amir ya, Prof Amir ya sudah. Artinya nilai dari saya semua gitu. Nilai saya semua, saya sudah kenal Bapak Ibu semua. Tinggal saya merem nilainya jadi semua itu aja. Seperti doanya Pak Agung, Pak Dri itu kan dapat A semua ya, amin itu aja. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Nah, itu aja. Gitu Pak, ya harus ini. Tapi kalau Pak Agung, Pak Heri itu tertarik di bidang lain dan ini sebagai calon tesisnya, mungkin di tema yang lain Pak. Itu bisa diskusi di tema yang lain dengan saya, tapi tema yang lain atau waktu yang lain. Kalau saya menggugurkan kewajiban saya dulu sebagai dosen SIM itu aja, ya. Pak Oke. buat mudah seperti itu. Gitu. Terima kasih. Sami-sami. Ustadz. Nah, amin itu Ustadz ya. Ustadz di Agung S ya, pecinya langsung lepas. Bapak kita guru juga, Pak. Oh ya, oh guru juga. Dosen kan. Jadi Ya, guru juga. Saya pakai lagi aja. ya. Itu ada kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Pak Edi ya. Kepala sekolahnya siapa Pak? Ini kan Arianto. Ya, oh, Pak tahu, Pak. Arianto. Oh, Pak. gitu. Dah, ada lagi ya. Ada ya cukup guyonan terus ini. Ya Pak Pekawas, Pak Magus. Takut. Oke. Monggo Pak Marus ada nih Pak Marus. Saya malu, Prof. Tulisannya jelek sendiri. Enggak apa-apa. Santai aja saya aja gitu. Mm-mm. Kalau masalah tulisan itu kan keterampilan, Pak. Ya. Pak, saya bisa nulis itu ya karena tiap hari baca, terus tiap hari menulis. Sehingga saya bangun itu, ya Facebook saya bukan Facebook cari apa namanya, cari untung ya atau menghujat orang misalnya aja ini enggak. Ya cari Facebook saya ya, materi Bapak Ibu saya share di Facebook. Ya, orang yang membaca enggak sadar sebenarnya itu materi S2, S3 saya ajarkan di situ dengan bahasa yang umum ya. Sehingga kalau saya kuliah, misal saja ya, misal saja. Ini ada internet lah ini. Nah, ini misal saja internetnya sebentar ya. Misal saja kalau saya kuliah sebentar ya. Misal saja ini terakhiran lah saya tampilan ini. Ini apa ya? Misalkan ya, Bapak Ibu kalau memahami Beijing Factory yang itu tesis saya S2 itu. Yang pernah saya tampilkan sudah pernah saya tampilkan nah dulu ya. Misalkan ya. Terus dereng. Maaf nanti kan bisa. Nah ini contoh. Beijing Factory ini bisa jadi artikel. Ini contohnya. Bisa jadi buku. Nah buku saya nih.
ya hanya bicara tentang, nah ini tesis saya ada Pom. Ini tesis hanya bicara tentang perencanaan. Ya betul. Perencanaan dari sebuah teaching factory tahun 2012. Di SMK Negeri 6 Semarang tuh bagus sekali teaching factory-nya. Waktu itu, enggak tahu sekarang ya, saya concernnya yang lainnya. Nah, di situ saya lebih membahas tentang perencanaan yang ada di sekolah tersebut. Ya intinya sajalah ya. Nih, pertama langkah-langkahnya perencanaannya, isi perencanaan, ya. Kemudian ada yang namanya apa namanya evaluasi awal, ya. Nah ini dalam perencanaan yang saya bahas identifikasi kebijakan, strategi dan evaluasi pendahuluan. Dah jadi buku plus jadi artikel-artikel yang mungkin yang sebagai ya mungkin syarat saya ya syarat sih enggak, dulu kan enggak ada sinta-sintanan ya, yang penting lulus gitu aja. Kualitatif ya, Gus ya. Kualitatif sekali. Nah ini tahun 2012 saya lulus jadi artikel ya, nama saya nomor 1, jadi buku iya, citasinya banyak ya, 124 dan lumayan Bu. Orang menggiring membaca tulisan 124 satu aja susah ya. Nah ini kayak gini nih, terus saya S3 ya, S3 saya nulis ya, jadi setiap saya membaca saya nulis diari mahasiswa doktoral, nah misalnya catatan harian kayak gini jadi buku Bu ya, yang menerbitkan tidak tanggung-tanggung ya, istilahnya dijual di Gramedia, yang menerbitkan Salim Bampa. Ini buku kuliah saya S3 ya, membahasnya ini aja, catatan harian manajemen doktoral, itu curhat dengan bahasa ruangan kayak gitu, sederhana nah, dengan baca yang seperti ini ya. Seperti itulah ya, bisa lembang. Nah ini, waduh kalau ini tuh ya silakan nanti Bapak Ibu cari aja lah. Nah kayak gini sinopsisnya, isinya desain penelitian, tapi bahasanya menurut saya sederhana sekali itu ya, di mana desain penelitian wanita itu seperti kualitatif itu seperti wanita belanja, nah itu tak, jadi ya mudah gitu aja ya, dengan karena apa, kalau wanita seperti belanja itu kalau belanja ya milih-milih setelah tanya-tanya udah jadi, itu kualitatif seperti itu ya. Cuman di sini kan Bapak Ibu kalau ingin membaca ya harus ya beli ini kan kayak gitu. Dengan bahasa saya lebih sederhana. Ini kan kuliah semua nih, semester 1 sampai semester 3. Ya, saya kumpulkan malah jadi buku, saya kirim ke penerbit. Nah, kayak gitu Pak Makhluk caranya. Ya itu kan teknis saja sih. Ya ibarat sepeda itu wis lanyah gitu ya. Sekarang lagi jeglek gitu ya, terus jalan. Pun gitu. Ah, 2021. Cukup Pak, jangan lama-lama. Nanti malah ini tidak ada mata kuliahnya, hanya diskusi aja. Jika Bapak Ibu setuju, lanjut saja itu. Kalau tidak setuju, ya diskusi lagi. Ini masuk semua nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Masuk semua. Terima kasih ya. Dah, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Lebih 1 ya. Lebih 1 ya, kan habis saya laptopnya 2. 9 pas itu. Ada pertanyaan enggak Bu Indri? Santai aja nih Bu Indri. Masih tahlil enggak? Saya ini sudah selesai Prof. Cuma nanti kalau pulang tanggung di jalan enggak kedengeran. Jadinya mending duduk dulu sambil dengerin. Ya, bilang sama teman-teman. Teman-teman cepat selesai, saya biar pulang gitu. Nah, ini masih banyak, itu masih banyak. Oh iya, masih banyak. Saya Ya, nitip berkat. masih pada
Nggih, masih bersama-sama, cuma saya sedikit Wah, menyingkir dari jauh. Iya, grupnya lah, enggak apa-apa. Saya biar titip. Nggih, siap, matur nuwun. Ya, kasih. biar dengar Prof. Kalau pulang nggak dengar pakai sepeda. Iya. Nggih, makasih masih mau mendengarkan. Ya, ada lagi Bapak, silakan terkait yang Prof, ini. Ya, halo, ya halo, nyambung. tulisan-tulisan jenengan itu kalau saya lihat seperti ini ya, snowing not telling ya. Masuk itu enggak ya? Apa namanya? Snowing not telling. Apa itu artinya, Bu? Aduh, aduh. Dulu saya pernah nulis gitu, kayak dikasih gambar, terus kita tunjukin gitu loh. Dari gambar itu jadi kayak cerita. Enggak sih, saya asal Oh aja. ya, Enggak. Kalau saya ya. nulis, Tapi itu sepertinya masuk kategori snowing not telling. ya mungkin seperti itu. Mau saya bukan ahli nulis, kok. Saya hanya pingin aja. Cuman saya caranya belajar, membaca, tulis. Ada kejadian aneh, saya tulis. Tulis. Ya Kayak gitu aja sih. memoir ya. Kayak Iya, memoir. ya itu apa namanya? Mungkin mama yang biasa, Bu Mahmuda yang biasa kayak gitu lebih tahu daripada saya kan gitu. Apalagi sama nyanyi kan gitu, karaoke ya, buat Mars itu. Cipung apa itu saya lupa. Oke, itu aja. Dan tulisan kayak gitu udah bisa jadi tulisan artikel ilmiah, bisa seperti itu. Ya, kalau artikel ilmiah beda lagi. Ya kayak tadi yang hari ini kita garap. Dan lebih susah menurut saya. Kalau nulisan saya itu kan bebas itu ya. Masuk sistem informasi baca materi ini ruangan sama apa bangunannya kan dibaca padekan lagi kan kayak aneh nanti saya. Gitu. Nah itu kan hanya simbol aja. Gitu aja ya, Bu Muda ya. Mm-mm. Apakah Di sini boleh tanya, Prof? silakan Pak Edi. Terima kasih, Prof. Ini masih Eh, penasaran dengan artikel, Prof. Untuk ya, karakter di artikel itu, apakah ada batasannya, Prof? Jumlah karakter yang kita tuliskan di artikel itu, ya batasan kata. Terima kasih, sudah. Prof. Oke, sampun. Oke, ya udah ada. Saya lebih baik rujukan yang tadi itu loh, yang saya tampilkan di Word tadi itu. Bapak Ibu mulai matanya terlatih dengan bacaan-bacaan seperti itu, gaya bentuk seperti itu. Jadi yang standarnya nak jurnal lah Sinta 1, 2, Sinta 3, 4, 5, 6 gitu aja. Tidak ada sih. Ya ikuti itu aja. Kalau saya membuat aturan malah nanti membuat sendiri. Ya, cara membuat judul bagaimana. Ya gitu aja. Ini kan teknis saja. Tapi yang paling penting adalah idenya. Idenya yang paling mahal itu. Ya, itu yang paling benar-benar jos itu di situ. Itu aja apa ide ya? Yang pertama idenya, terus kalau masalah penulisan dan sebagainya itu masalah teknis. Makanya dalam sebuah ide itu ada dua penilaian. Satu teknisnya, yang kedua ide konsepnya. Sebenarnya itu. Kayak saya itu dinilai orang katanya bisa jadi ada dua. Agung uangnya teoritis bisa jadi. Oh Agung terlalu detail. Nah itu kan arti konsepnya. Tapi kalau misalkan secara teknisnya ya sebenarnya mungkin Agung, oh enak diajak ngomong gitu kan. Oh Agung diajak ngomong bertele-tele atau tahun jawab, nah, itu kan teknisnya. Tapi otaknya kan beda lagi. Nah itu yang saya maksudnya. Surat itu misalnya ada dapat surat. Surat itu kan ada dua penilaiannya. Secara bahasa ada menggunakan dengan hormat. Rektor saya tidak suka kalimatnya dengan kalimat sehubungan ya dengan hormat kami sampaikan. Nah ada menggunakan satu kalimat seperti itu. Nah, kan teknis. Nah itu lebih bagus. Pembuka memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, salat serta salam dan sebagainya itu tidak etis dalam bahasa dinas, langsung berdasarkan surat tertanggal sekian. Nah kayak gitu Pak. Untuk rektor kok terima kasih atas kerjasamanya dengan rektor. Seorang karyawan nulis di rektor kerjasama. Ini rektor dikerjasama apa ini, mau buat korupsi atau kerjasama menerima uang, itu enggak boleh, itu enggak etis itu. Nah, baik gitu Pak. Ini ke contoh aja kayak gitu. Teknisnya bahasa. Nah, bahasa nanti di situ konsep. Nah, ini lagi. Nah, itulah nanti di situ kan muncul. Nah, sebenarnya saya idenya di situ. Nah, cara itu biar turun ke bumi ditulis, jawabannya itu. Itu ya Pak Edi ya. Terima kasih, Prof. Eh, eh, Edi guru di mana Pak?
Di SMP, Bro. SMP mana, Pak? SMP 1 Jepara, Bro. Waduh, mantap ini ya. Saya tuh dulu tuh pengen jadi guru, Pak. Di Nggih. Pemalang udah diterima Wah, sama sekali. Ditanya, kamu yang bawa siapa? Langsung saya udah ngelamar ya di Pemalang. Saya langsung ke Semarang. Saya izin sama ibu saya. Ya, mah Nggih. aku orang tompo itu. Ya wis. Semarang. Nggih, Nah, selesai, Bu. sekarang jadi dosen malah di atas guru loh, Prof. Sama aja katanya Ustadz sebagaimana Pak Dwi Agung ya. Ustadz sama dengan dosen itu. Ya, rezeki orang ya, Bu ya. Makasih ya, Bu Indri ya. Sudah, Bu? Cukup ya? Nggih, Prof. Cukup, Prof. Alhamdulillah. Terima Cukup, kasih Gus. ilmunya, Prof. Sama-sama. Saling belajar ya. Saya tidak ngajari, tapi saya lebih ke ini. Kalau ingin belajar teknis, enaknya tatap muka. Betul ini. Ya, teknis, penulisan turun dari langit turun ke bumi. Itu lebih beda lagi. Akhiri dulu aja kuliahnya. Sudah hadir semua. Aduh, hari ini diskusi. Idenya diturunkan lagi ya ke bumi ya, intinya gitu aja. Sesuai bidang Bapak Ibu, apakah mau baru atau tidak, semoga Ibu Bapak saya serahkan. Yang penting nyaman-nyaman, happy-happy. Tapi kalau saya kurang srek, saya kembalikan lagi aja. Kayak gini nih, masih kurang ke bumi, daripada mitnya hilang, lebih baik dilanjut. Maksud saya kayak gitu aja sih. Terus gitu ya. Dan individu gitu aja. Karena ini kan ujian, masa ujian kelompok kan nilainya dibagi-bagi nanti kalau ujian kelompok. Udah saya akhiri aja, minta tolong nanti salah satu perwakilan ya, Bu Mahmudah, divalidasi nanti aja. Cukup ya, Pak? Cukup ya? Cukup. Ya, Nggih, Prof. Nggih, terima kasih. ya sama-sama. Pak Makrus ya, atau ya pakai peci, mimpin doa. Saya didoakan biar naik pangkat lektor kepala. Amin. Amin ya Allah. Pecinya hilang, Prof. Pak, pecinya pakai aja, nanti rambutnya kayak saya putih semua ya. Guyonan loh Pak ini. Nggih. Kalau Pak Agung kan memang pecinya putih ya itu. Dah Pak, saya doakan Pak ya, teman-teman juga doakan, monggo Bapak Ibu yang mimpin. Terima kasih Prof. Agung dan juga teman-teman Pembeli Jepara. Kita akhiri belajar kita di malam hari ini bersama Prof. Agung. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua khususnya, dan juga bagi sekolah kita dan juga bagi anak-anak kita. Amin. Kita barokai dengan Fatihah bersama-sama. Allah hadiniyah barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Matur nuwun Prof. Agung. Amin. Oke, sami-sami ya. Oke, ya terima kasih dengan doanya yang dipimpin oleh Pak Mahrus. Ya mudah-mudahan doanya lalu doa terbang ke langit, jangan doa turun ke bumi. Ya, itu doanya ke langit, setelah ke langit kemudian dikabulkan turun ke bumi lagi. Terima kasih Pak Mahrus ya doanya. Ya cukup ya, bisa diterima dah kuliah kayak gini. Ini diskusi aja sih omongannya. Ya. Masuk, sangat masuk. Ya, terima kasih ya. Nanti minggu depan Bu Indriatik mimpin tahlilan di sini. Ya, Oke, gitu siap. aja. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur nuwun. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama ya. Terima kasih, Prof. Yuk, sama-sama. Hitungan ketiga saya matikan ya. 1, 2.